Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat sore dari Kota Denpasar, Bali. Nah, sekarang kita lagi ada di poolnya POM Trans yang terletak di Jalan Gurita, Sesetan, Kota Denpasar. Kali ini kita mau nyobain bis M-Trans yang drivernya itu baru dan lumayan hits di kalangan para mania. Sebelumnya tuh banyak banget kalian yang request buat naik armadanya sewaktu beliau masih bawa POEK, yaitu Mas John Toyeng atau Janji Joni. Nah, kebetulan banget sekarang beliau bawa bis M-Trans baru sekitar belum ada 1 minggu, dan kok yang ngepas hari ini saya di Denpasar, teman-teman. Oke, kita cobain hari ini trip menuju ke Malang bersama Mas John Toyeng. Oke, seperti apa perjalanannya kali ini? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai ya. Skuy. Oke teman-teman, ini suasana sore hari di kantor pusat atau poolnya POM Trans yang terletak di Jalan Gurita. Ini tuh di daerah Sesetan, Denpasar Selatan, nggak jauh dari Pantai Sanur. Dari Kuta juga nggak begitu jauh, paling cuma 15 menitan aja teman-teman. Ini sore hari kayaknya jam rame nih, lumayan banyak bis yang diberangkatkan. Tadi udah ada 1 dan sekarang udah ada yang persiapan buat berangkat lagi. Ini tuh shelter keberangkatannya di sebelah sini, jadi nanti gantian maju satu persatu sesuai dengan jam keberangkatannya teman-teman. Untuk kantornya sepertinya ada 3 bagian sih. Ini untuk garasi, belakangnya garasi, terus ini area keberangkatan. Terus yang di seberang jalan sini tuh kantornya M-Trans Office nih. Terus satu lagi di bagian situ ada bengkel maintenance-nya. Nah, dari kota Denpasar, M-Trans ini melayani keberangkatan ke berbagai kota di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Timurnya sendiri ada yang ke Surabaya, Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Ponorogo, dan lain-lain. Untuk Jawa Tengahnya yang terjauh itu ada yang udah nyampe Temanggung, Semarang, sama Wonogiri, sama Jogja teman-teman. Dan kelasnya juga bermacam-macam teman-teman. Dari yang reguler eksekutif 22, ada juga yang super eksekutif 21, dan yang kelas tertinggi yaitu sleepernya. Contohnya ini yang sedang terparkir persiapan berangkat. Ada POM Trans dengan julukan The Emperor. Ini rute Denpasar Ponorogo via Surabaya Madiun teman-teman. Wah, keren banget ini, Avante Sleeper single class. Selain dari Denpasar, M-Trans ini juga ekspansinya lumayan kencang saat ini di rute Jakartanya. Ada Jakarta Malang, Jakarta Blitar, terus yang paling terbaru yaitu Jakarta Ponorogo teman-teman. Wah, mantap ya. Bisa dibilang M-Trans ini salah satu bis idola di jalur Denpasar ke arah Jawa sih teman-teman. Bahkan menurut saya kalau ada orang awam nanya buat mau ke Bali naik apa, kayaknya nomor 1 bakal saya saranin buat naik M-Trans teman-teman. Ada banyak alasan sih kenapa M-Trans ini jadi idola di jalur Denpasar ke arah Jawa. Yang pertama, armadanya nyaman-nyaman dan baru-baru, pakai sasis Hino RM ada 1626, bahkan ada yang Volvo juga, Tronton juga ada teman-teman. Terus kenyamanannya udah nggak diragukan lagi. Yang paling spesial yaitu pakai kursi bikinan Rimba Kencana yang bahannya itu spesial, nggak ditemuin di bis lain teman-teman. Terus yang ketiga, servis snack dan servis makannya yang ora umum. Nanti kita lihat sendiri seperti apa snacknya yang jor-joran banget. Terus yang keempat, yang berikutnya yaitu ketepatan waktunya. Nah, kalau kalian ada yang sering naik M-Trans bisa komen di bawah ya. Ini salah satu bis idola saya di jalur Denpasar ke arah Jawa. Dan saya sendiri udah lama banget gak naik M-Trans. Terakhir tuh waktu rombongan bareng teman-teman ke Denpasar itu ya. Kalau berangkat sendiri kayaknya baru sekali sih waktu nyobain yang rute Kediri Denpasar via Batupare itu. Wah, mantap banget. Oke, hari ini kita cobain lagi teman-teman. Mas John Toyeng 1615 M-Trans The Emperor berangkat. Sorry. Menuju Ponorogo teman-teman, sleeper Sindoro V8. Wah, bener-bener jam rapat dah ini. 1H Denpasar Magetan via Jombang, Nganjuk, Ngawi. Giliran yang terparkir di shelter ada M-Trans, julukannya Royal Sultan, rute Denpasar Surabaya. Peneleh itu poolnya di Surabaya.
Ini kelas super eksekutif C21 teman-teman. Mantap nih. Tujuan Malang kursi 1B. BTW untuk pemesanan tiket M-Trans ini bisa melalui berbagai macam cara teman-teman. Yang pertama melalui aplikasi OTA online travel agent seperti Redbus Traveloka. Terus kalian juga bisa lewat website atau aplikasinya M-Trans sendiri. Nah itu paling gampang dan paling jelas. Terus yang ketiga, kalian bisa lewat WA agen atau customer service. Tadi saya pesan lewat WA karena di aplikasi itu nggak bisa bayar lewat transfer dan kris teman-teman. Ya wes WA aja. Dan saya baru pesan tuh tadi siang, dadakan banget buat ngepasin bisnya yang dibawa oleh Mas John Toying. Jadi alhamdulillah sih masih dapat kursi depan teman-teman, meskipun pesennya baru beberapa jam lalu ya. Nah kalau kalian udah pesan tiket tinggal check in aja ke dalam situ teman-teman. Di situ ruang untuk check innya. Kita lapor tiket dulu ya. Check in tiket di sebelah sini. Siapa? Iya, Givari. Oke siap, makasih banyak. Oke teman-teman, kita udah check in dan ternyata tiketnya tidak perlu dicetak, tinggal ditunjukin aja karena ada barcode-nya. Bentuk tiketnya seperti ini teman-teman. Tarifnya dari Denpasar ke Malang eksekutif Rp290.000. Kalau udah check in, kalian tinggal tungguin aja dipanggil. M-Trans Royal Sultan berangkat menuju ke Surabaya kelas super eksekutif 21. Dan seperti ini untuk area ruang tunggunya teman-teman. Nggak begitu besar sih, cuman proper ada tempat duduknya, ada kipasnya, ada pengeras suara buat penumpang kalau mau naik. Terus ada juga toilet, musola. Dan di sini yang saya bikin salvo ada free kopi juga teman-teman. Nih, kalian tinggal seduh kopi aja di sini, free. Nah kalau kalian perhatiin, armada M-Trans ini didominasi oleh unit dengan bodi Avante tentrem ya. Udah sahabat sejati tentrem lah ibaratnya. Jarang sekali yang pakai bodi lain, paling cuma 1-2 doang. Contohnya ini, pakai Laksana. Terus itu pakai Rahayu Sentosa kayaknya. Sedikit sejarah dari PO M-Trans, bis ini tuh didirikan pada tahun 2010. Awalnya itu bergerak di bidang pariwisata. Terus mulai tahun 2017 dia buka rute akap. Rute pertamanya yaitu Denpasar Ponorogo. Kalau nggak salah jalurnya lewat selatan, lewat Trenggalek, Tulungagung, Blitar teman-teman. Terus semakin berkembang, nambah satu persatu rutenya. Dan pada tahun 2022 M-Trans ini diakuisisi oleh perusahaan raksasa PO Bagong. Semenjak diakuisisi oleh PO Bagong, M-Trans ini berkembang semakin pesat banget teman-teman. Dibuka rute-rute baru banyak sekali, termasuk buka rute Malang-Jakarta, beli unit premium, double decker, dan lain sebagainya. Wah, semakin kesini pokoknya ini salah satu bis dengan pelayanan terbaik dan perkembangan yang cukup pesat sih. Nah ini 1D armada yang kita naikin berarti teman-teman. Wah, di balik kemudi ada Mas Joni. Nah, kita naik ini. Wis, keren banget. Lama nggak naik M-Trans cuy. Oke, ini armada yang kita naikin, M-Trans dengan nopol DK7143JF. Julukannya Cassandra. Mengisi kode rute 1D Denpasar Malang Karangkates. Kayaknya parkirnya di timur, ini parkir di Selorejo. Yang dulu parkirannya HR Sunbreaker itu teman-teman. BTW untuk rute Denpasar Malang ini salah satu rute yang cukup ramai dilayani oleh M-Trans. Karena sempat saya cek itu ada 9 keberangkatan sehari, luar biasa teman-teman. Karena Malang ini selain titik awal juga jalur lintasan ya. Ada yang bis yang dari Malang mengarah ke Tulungagung, ada yang ke Kediri, ada yang ke Karangkates juga. Saya sempat ngecek jadwal keberangkatannya itu dari mulai jam 7 pagi, itu yang jadwal keberangkatan pagi, sampai yang terakhir itu jam 7 malam. Ada 9. Keren. Jadi ini belum yang terakhir, yang jam 4 sore ini. Belakangnya masih ada 2 lagi. Luar biasa. Salah satu penguasa di jalur Malang Denpasar sih teman-teman. Itu baru yang Malang ya, belum yang rute-rute lain. Armada ini pakai bodi Avante berapa ya? H8 kayaknya. Sasisnya pakai Hino RM.
Ini salah satu ciri khasnya ada kalimat Je zit ons ook overal, bahasa Belanda yang artinya kurang lebihnya kami ada di mana-mana. Nah, ini bersama driver handale Mas John. Selamat sore. Dulu itu pengen banget naik bis Eka bareng sampean Mas. Banyak yang request. Lah kok urung kesampean malah wis pindah dulu. Kesempatan ya. Nah, Waktu dan kesempatan ya kita manfaatkan. oke, mantap. Udah berapa PP berarti Mas jalan? Baru 3 PP, saya fresh banget berarti ya. Banyak belajar dari sini. Mantap. Mulai rute, mesin sampai karakter. Ayo, gas Malang. Siap, terima kasih. Mantap. Oke teman-teman, kita persiapan berangkat. Udah jam 4:15 hampir ya. Kita di 1C sini. Enak juga punya. Oke, bismillah, kita berangkat dari Pool M Trans Sesetan, belok kanan ke arah nggak tahu kemana. Dadah, Losta. Losta. Aku juga belum beli apa-apa, coy. Tadi mau beli ini yang nggak jadi. Nah, ini istimewanya bodi Avante teman-teman. Kaca atasnya tuh lebar banget meskipun double glass. Dan topinya itu tipis, posisinya agak ke bawah. Jadi visibilitas pandangan penumpang dari kursi depan itu leluasa banget. Cuman ini agak digelapin ya. Ini fungsinya biar kru, driver dan kernet itu tidak silau ketika menghadap sinar matahari. Tapi ini gelapnya nggak gelap banget sih. Kalau siang hari masih bisa menikmati pemandangan ke depan. Cuman kalau malam ya mungkin sedikit terhalang. Nah, bagusnya lagi kaca atasnya ini tentu saja bersih, clean, tanpa stiker, tanpa variasi macam-macam, khas M Trans. Keren. Mas John on duty. Nih berjumpa jalur utama, belok kiri pas KFC ini Sesetan ya. BTW ini nggak jauh dari pantai Sanur, kalian bisa gojek dari sini paling 5 menit 10 menit. Ini yang paling saya suka dari M Trans yaitu kursinya. Wah, nggak umum wes. Kalau kalian pernah ngerasain pasti tahu sendiri senyaman apa kursi ini. Nah, kalau kalian perhatiin ini interiornya kesannya mewah dan eksklusif banget gitu ya. Dipadukan warna hitam, sebagian juga masih plastikan gitu. Armadanya masih fresh nih. Terus satu hal yang bikin salfok, ada banyak CCTV di sini teman-teman. Ada yang mengarah ke penumpang, ada yang mengarah ke depan, ada yang mengarah ke jalan raya juga. Wah, benar-benar diawasin 24 jam. Jadi jangan takut hal-hal yang nggak diinginkan ya. Ini juga ada beberapa pengumuman atau himbauan. Selimut bantal tidak untuk dibawa pulang. Kalau kalian dapat ngelaporin kru, bakal dapat uang tunai 1 juta. Gokil. Benar-benar M Trans ini salah satu bis yang peraturannya cukup ketat ya. Dan ini konsepnya cukup unik, khas M Trans yang bodi Avante ya. Ini Avante yang biasa tanpa Grand Captain, dimana saat ini udah jarang M Trans yang pakai ginian. Kebanyakan sekarang rata-rata pakai Grand Captain gitu. Nah, terus ini tuh pakai tangga yang ada di bagian samping kiri, bukan tangga yang di tengah gitu ya. Jadi kesannya kayak luas banget aja gitu teman-teman, estetik lah. Mantap. Ini ada sekatnya atau partisinya kayak gini. Kalau menurut kalian gimana? Lebih seneng yang tangga samping atau tangga tengah? Untuk jarak seatnya ini asli ndak umum sih, longgar banget.
Dan BTW ini pakai double leg rest ya. Ini yang leg rest pertama, tinggal kalian tarik ke atas gini. Yang ini diginiin, ditahan pakai kaki. Full selonjoran. Tinggi 165, ini nggak sampai nyentuh. Jadi hingga tinggi 175 masih aman sih ini pastinya. Full selonjoran. Jujur saya pribadi lebih suka leg rest yang double tapi miring ke bawah kayak gini, karena bisa menyangga kaki dengan lebih nyaman dibanding dengan leg rest yang tegak ke depan gitu ya. Ya itu kembali lagi ke selera masing-masing sih. Kalau saya pribadi senang yang double yang miring ke bawah. Salah satunya M-Trans, terus 27 Trans juga sebagian kayak gitu. MCPM juga ada. Nah oke teman-teman, seperti ini interior Armada PO M-Trans kode 1D rute Denpasar Malang ke arah Kates. Untuk kelasnya ini merupakan kelas eksekutif, konfigurasi seat 22 dengan total 28 kursi aja, atau 6 baris kiri dan 8 baris kanan. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayangin tuh, satu deret cuma diisi 6 baris doang. Jadi kayaknya ini lebih longgaran yang kiri deh. Kursinya mantap banget. Dan satu hal yang paling saya suka dari M-Trans yaitu bahan kursinya dan model kursinya. Seperti ini teman-teman. Dari awal M-Trans ngeline akap, yaitu yang saya ceritain tadi, rute Denpasar Ponorogo, M-Trans sudah memakai kursi model seperti ini, yaitu kursi bikinan Rimba Kencana yang udah di custom dan dipatenkan memakai bahan khusus. Jarang banget kalian jumpai di bis lain dengan seperti ini. Lekukannya ini enak banget, ini kursi favorit saya. Nah, ditambah lagi udah lekukannya enak, bahannya juga semi bludru gitu, nggak tahu sih bahan apa namanya. Nah, kayak gini deh. Nah, terus untuk kursi yang model baru ini udah dilengkapi dengan sandaran kepala seperti ini yang bisa di-adjust sesuai dengan leher kalian. Setiap seat juga udah dilengkapi dengan selimut. Nah, meskipun ini selimutnya tipis tapi lembut dan hangat di badan teman-teman. Saya udah pernah nyoba, kayak bahan selimutnya damri sepertinya. Terus ini juga udah langsung dapat air mineral. Untuk snacknya mungkin dibagi nanti ya. Setiap seat juga udah dilengkapi dengan leg rest. Untuk yang ini menggunakan double leg rest yang model nekuk ke bawah gitu. Ada juga yang single leg rest, ada juga yang leg rest bangku model tegak gitu. Ya. Kalau kalian perhatiin nih, bahannya itu enak, empuk. Nah, wah asli di badan tuh enak banget dah pokoknya. Terus leg restnya seperti ini. Ini kayaknya kurang ke atas ya. Nah, bisa menyangga dengan baik. Sandaran tangannya juga model gede gini. Minusnya ini lorongnya jadi lebih sempit, untuk wirawiri itu agak terganggu. Jadi harus jalan miring-miring gitu teman-teman. Cuman bagi saya ya nggak terlalu masalah sih, mengingat kita di bis kan kebanyakan duduk bukan wirawiri ya. Oke teman-teman, ini posisi duduk kita. Cuman minusnya kalau kalian duduk di bagian sini depan toilet itu mentok sama sekat ini, jadi nggak bisa direbahin full. Ini asli posisi di badan itu enak banget. Bagi saya sih ini seat kelas eksekutif yang paling terbaik untuk bis saat ini. Nah sedikit cerita teman-teman, jujur saya pribadi tuh jarang sekali naik M-Trans. Kenapa? Karena rata-rata bis yang baru saat ini tuh kursi paling depannya itu kelas sleeper, kayak Grand Captain atau yang double decker Ponorogo itu kelas sleeper. Jadi kalau mau ngonten ke depan itu harus beli tiket sleeper yang tarifnya itu lumayan mahal bagi saya pribadi. Jadi ya beruntung ini nggak ada sleepernya, jadi bisa pesan eksekutif, udah dapat kursi depan sih. Mantap. Untuk kursi yang baris kanan itu emang bisa dimaksimalin sampai paling belakang, karena tanpa ruang istirahat kru teman-teman. Untuk tempat istirahat krunya ada di bagian depan bawah di lorong itu ya. Dan untuk toilet ada di sebelah sini, pintunya sliding nih, tapi dikunci biar nggak jeglek-jeglek gitu ya. Selain toilet, di sini juga free kopi atau mini pantry yang bisa kalian pakai buat bikin kopi atau teh. Nih, tinggal bikin aja di dispenser sini. Wow, masih bersih sekali. Dan jangan lupa toilet ini hanya digunakan ketika bis berjalan dan untuk buang air kecil saja. Oh ya, ruangan ini juga bisa digunakan sebagai smoking room ya. Dan ada tulisannya maksimal 5 menit biar gantian sama yang lain. Ini bisa kalian buka nih, kalau misal ngerokok.
Untuk kondisi penumpang hari ini terisi nggak begitu banyak. Saya pesan dadakan aja masih dapat kursi depan tadi loh. Lumayan. Situasi kota Denpasar sore hari ini ruwet banget. Lalu lintas terpantau macet sekali. Ini pas pertigaan, wah auto ruwet. Udah bisa nyebrang dari sana. Ini kita melewati bundaran ya, lurus arah Cokro, arah Mengwi. Kalau ke kanan arah NTB, arah Lombok, arah Padang Bayi. Wah, ada Purnayasa nih. Bukan deh, bus 5 siapa ini? Oh, Bali Radiance. Wisata asal Bali juga. Nah, sebelah kiri ini terminal Ubung. Di Ubung ini juga terdapat agen-agen bis malam ke arah Jawa, teman-teman. Ada bus medium sehati rute Denpasar Gilimanuk. Buat kalian yang mau ngeteng ke Pulau Jawa bisa naik bis itu. Tarifnya 60.000. Nih perwakilan M-Trans Ubung Cokro. Naikin penumpang. Nah, depan ini kantornya Gunung Harta di Jalan Cokro Aminoto, Denpasar. Udah habis kayaknya. Sisa unit yang berangkat besok. Oke, barusan dibagiin snack khas M-Trans yang isinya lumayan banyak. Yuk kita unboxing dulu isinya apa aja, teman-teman. Nah, ini dia isi snacknya, teman-teman, dengan goodie bag kecil khas M-Trans. Ada kata-katanya nih. Manusia boleh berencana, tapi saldo yang menentukan. Isinya yang pertama ada air mineral. Bukan isi sih, ini tadi udah di luar ya. Terus ada tisu basah, ada kopi kecil, kopi kenangan, roti, Mr. P kacang, Fitbar, sama pop mie, teman-teman. Mantap. Wow, ada Malang Indah tuh, rute Denpasar Malang. Masih aktif tuh sampai sekarang. BTW untuk jam keberangkatan bis dari Bali ini tergantung tujuannya ya, teman-teman. Kalau secara umum biasanya yang jam siang itu untuk tujuan yang jauh-jauh kayak ke Jawa Tengah dan Jakarta. Semakin sore itu untuk tujuan yang semakin dekat kayak gini. Yang tujuan Malang itu biasanya paling sore sekitar jam 45 gitu. Kita masuk terminal Mengwi. Wah, ada Bali Trans tuh. Ini Bali Trans rute Denpasar Surabaya. Damri ini Denpasar Jember. Gunung Harta itu Denpasar Jember Lumajang.
Oke, kita naikin penumpang di Terminal Mengwi, Badung, Bali. Mantap. Oh, ada teman-teman. Halo Mas, sama jenenge? Oh iki, oke. Mas Wahyu. Oke Mas. Faisal. Mantap. ETW ini salah satu yang cukup unik. Pintunya ini bukanya ke depan teman-teman, bukan ke belakang ya. Jadi ya kebalik gitu sama bis pada umumnya. Dan ini pakai Hino RM280, jadi bagasinya model space frame yang muat banyak pastinya. Oke, bismillah, kita berangkat dari Terminal Mengwi, Badung. Tuh ada Gunung Harta, ekonomi rute Denpasar, Lumajang. Nggak tahu itu berangkat jam berapa. Oh, ada unit baru tuh, Max. Selamat datang di bus Emtrans. Kepada tamu yang terhormat, kami sampaikan demi kenyamanan dan keamanan bersama. Oh, unitnya baru-baru. Pada seluruh penumpang untuk selalu mengikuti instruksi dan peraturan yang telah ditetapkan selama perjalanan. To the destination seating as stated on the ticket. Simpan tiket Anda dengan baik. Tiket akan digunakan sebagai voucher makan saat di rumah makan. Jika Anda memerlukan bantuan atau menghadapi situasi darurat, segera laporkan kepada kami bertugas. If you need assistance or encounter an emergency, please report it immediately to the group on duty. Mas, apa jenis? Andi, oke. Turun mana? Daerah Simalang. Sering naik Entra? Baru 2 kali. 2 kali? Iya, 3 kali. Tapi pernah nyoba di sini? Pernah. Nek Entra, oh enak. Servisnya enak. Enak? Iya. Oke. Servis Ramah. Krunya ramah. Krunya ramah. Terus? Ya, nyaman. Nyaman. Kursinya enak ya? Iya. Oke, mantap. Di Eka berarti berapa tahun Mas totalnya? 5 tahun. Wah, 5 tahun ya. Sebelum itu di Mira berarti. Mira. Kok pindah M-Trans kenapa Mas? Lebih ke pengembangan pelayanan. Oke. Dan Kita pengen kasih yang lebih baik ya. Oke. aja. Sama nyari suasana baru lah ya. Ya. Penora Jatiman. Kebetulan keluarga di sini. Oh, di- calonku di sini. Oh, asli Bali. Kerja lebih ayem, Mas. Oh, nggak, lebih dekat keluarga. Dalamnya asli mana berarti Mas ini? Jogja. Oh, Jogja malah. Oh. Pokoknya deket terminal Giwangan ya? Ya. Oh, saya pernah tak tonton story-nya pulang. Pulang. Oh, sisan parkir. Sejam, setengah jam lumayan. Ya. Pertama bawa bis nopo Mas? Mira. Oh, langsung Mira berarti. Berapa tahun di Mira? 3 bulan tak langsung naik Eka berarti. Berarti wis tau ngerasa kayak jam mepet. Iya. Jawa Timuran versi ekonomi. Tanda. Jadi keroyok, ngarep buri. Ini sepi, Mas. Bener-bener tekanan tinggi ya nang ekonomi iki Mas. Tekanan betul, nggak ada emosi. Oh. Mereka setelah selesai sampai terminal, Ya wis guyon-guyon biasa ya. nggak ada rasanya. Ini masih asli apa rimepan Mas? Masih asli. Berarti emang agak abot tanjakannya. Kerasa ya? Ya, standar operasional. Standar ya. Nah, dibanding RN, RK ya beda lah, jauh. Keamanan karakter itu kan beda. Iya. Kita nggak bisa nyamain. Sama-sama RN aja tetap karakter. Beda. Oh. Apalagi beda merek, ya pasti beda lagi, ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Parkirnya enggak di Selorejo iki Mas? Iya. Nggih. Berarti yang parkiran truk Haryanto dulu itu. Iya, itu. Apa masih ada Haryanto nih enggak Mas? Oh enggak ada. Udah pindah mana Haryanto? Tahu nih. Oh. M-Trans tok. Berarti sing ke Jakarta juga situ ya, Iya, starte. itu. Bebasan ini. Oh.
Dari baru jam berapa Mas iki? Angkatannya Sidoarjo. Setengah 2. Oh, gasik ya. Ya, aku dari Sidoarjo, nanti dari Kates jam 2, Malangnya jam 4. Jam 4. Maksimal jam 5 sampai 6. Oh, oke. Nek normal nyampe Malang jam pinten Mas? 5:30. 5:30. Malah lewat Singaraja jam 5. Jam 5 iso tembus lewat Singaraja. Oh. Stop. Berarti nek wayang ngene ya iso jam 4 tuh iso. Ya, nanti Tergantung tergantung penyeberangan. Nggih bener. Jalan nyambel. Oh iya. Cepet ya, seminggu lebih sithik wis. 2 minggu ya. Anu soalnya dikejar gubernur. Nih pasar Bajere. Pendek asli nih ya. Dengar berarti jenengan sampun lulus kuliah ya Mas ya? Iya. Itu sebelum nyetir apa ya pas? Sebelum. Sebelum? Oh. Jurusan apa Mas? Manajemen di Jogja. Jakarta. Oh Jakarta malah. Manajemen SDM. Iya. HRD berarti. Ya 6 tahun. Sebelum nyetir itu. Di HRD di perusahaan Jakarta. Iya, swasta. Nah, kok akhirnya memutuskan bawa Mira? Hobi balik lagi kesenangan. Hidup sekali Mas. Oh, oke. Kalau nggak bikin suasana baru kapan? Ya intinya hobi ya, kan emang karena suka di jalan. Aneh HRD mumet-mumetan ya. Iya, Terus dinikmati malah keterusan berarti ya Mas sampai bertahun-tahun. Nah. Kenapa dia bilang kenapa harus pindah-pindah? Kalau itu mending bikin usaha. Enggak, aku hobi. Nah, Jangan yang bikin itu ekspektasi. iya. Hidup tanpa ekspektasi jauh lebih damai. Masuk kata-kata hari ini. Dipikir-pikir ya tipikalnya mirip lintas selatan ya. Iya. Cuman perilaku masyarakat lalu lintasnya yang beda, jauh beda. Daerahnya orang-orang. Iya. Wih, bisa mengsoplok gue. Aktif banter ya. Lampunya emang ini? Iya. Oh, modifan? Dari Tentrem? Oh. Oh, ini ya? Kira. Nggak terlalu terlihat dari depan, tapi ada coraknya. Oh.
spesial. Wah, ini spesial. Neng Eka ya nyetel gini. Wis, keren. Jarang-jarang. Sebetulnya aku Wah, Masya Allah. Lautnya luar biasa. Nah, mau garam. Oke ya lah ya. Udah gelap tapi bus keren. Santai ya lah. Ya lah. Wih, CV5 Malang pagi. Ini parkir. Bisa nama Janji Joni itu asalnya gimana Mas? Pas di Eka? Ya. Oh, Ini sektor depan. Janji. oh Janji ke penumpang. Depan. Oke, Janji. Mulai depan. Janji. Oh, Joni ini panggilannya John itu. saya menjanjikan kenyamanan pelanggan. Janjinya Joni. Ya. Nah, John Toyeng berarti panggilan juga Toyeng. Dan kuliah. Zaman kuliah Toyeng. Oh. Live tengah malam posisi baru datang kan? Nah, iya di terminal bi posisi. Balik oma. Aduh. Dewean. Belakang. Wih, posisi live belum, yang di belakang layar pasti lebih banyak ya. Yang paling parah pengalaman diganggu apa Mas? Yang kerasa banget nek jenengan yakin oh iki diganggu. Didudukin. Iya. Di Bumi Ayu. Oh, parkiran laka. Walah ngono kuwi mesti
ketok tapi mas. Wujudnya apa? Perempuan. Hancur mesti. Enggak. Oh. Negara tanpa presiden. Kiri. Nanggung. Paling Kediri, daerah Surabaya. Unit-unit lawas. Loh, nek pas lampu jauh, lampu biru nih mati. Oh, otomatis ganti.